8 tahu putih ukuran sedang, lalu dihancurkan ya. Pakai tahu kuning juga bisa ya, Bun? Kalau sudah hancur semua, sisihkan dulu. Sekarang siapkan bahan-bahan bumbunya yang sudah ditulis di layar video. Lalu disangrai dulu sampai aromanya keluar. Cara ini supaya nanti bau bumbunya tidak langu ya, Bun. Kalau sudah selesai, langsung di blender atau dichopper ya, Bun. Bumbu yang sudah dichopper, masukin ke dalam tahunya. Tambahkan 1 sendok makan bumbu marinasi biar makin mantap. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi dan garam secukupnya. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semua. Bumbunya tadi hanya dichopper kasar ya, Bun, makanya ada yang masih terlihat utuh. Kalau sudah tercampur semua, tambahkan 2 butir telur ayam. Aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Lalu tambahkan daun kemangi secukupnya. Kalau kalian tidak suka kemangi, bisa di-skip saja ya. Kemudian diaduk-aduk sebentar saja. Sekarang, siapkan telur asin yang sudah matang. Ini saya pakai 3 butir telur asin. Lalu kulitnya dikupas bersih kayak gini ya. Siapkan daun pisang secukupnya. Ambil 2-3 lembar daun pisangnya. Lalu isi dengan adonan tahu secukupnya dulu. Lalu taruh telur asinnya di tengah-tengahnya. Kemudian tutup telur dengan adonan tahu. Pastikan tertutup sampai rapi ya. Kalau sudah selesai, tinggal dilipat-lipat seperti di video. Sematkan lidi supaya rapi. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya sampai selesai ya. Lalu dikukus sampai matang, kira-kira 20 menit. Kalau sudah matang, angkat satu persatu. Sekarang kita review sama-sama ya. Aroma daun pisangnya harum, enak banget. Ditambah aroma pepes telurnya, makin menggoda sekali. Dimakan pas masih panas-panas gini tuh enak banget ya, Bun. Dari tampilannya saja sudah terlihat, teksturnya padat dan tidak berair. Sekarang coba dibelah ya. Aroma telur asinnya gurih banget. Siapkan nasi yang banyak ya, Bun, karena menu ini pasti bakal nambah nasi terus. Rasanya gurih, sedikit pedas, tapi ini terlalu enak dan bikin nagih. Kalau buat ide jualan, pasti bakal laris banget. Dijualnya sesuaikan dengan budget modalnya ya. Bahan-bahan yang sudah dipotong-potong, ada tahu putih, bakso ayam, wortel, dan kubis. Bahan-bahan ini saya pakai yang ada di kulkas ya, Bun. Untuk takaran banyak bahan, sesuai selera saja. Dan ini bahan-bahan tambahannya. Ada tomat, irisan daun bawang, dan seledri secukupnya. 3 bawang merah dan 1 bawang putih yang dicincang kasar kayak gini. Dan ini seasoningnya ya, Bun. Sekarang saatnya memasak. Minyak goreng secukupnya. Lalu tumis bawang merah dan putihnya. Tumis bawang sampai harum dan kecoklatan kayak gini. Langsung tambahkan air sebanyak 1 liter. Masukkan dulu potongan wortel dan bakso ayamnya. Lalu tutup dan biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan potongan tahu. Masukkan kubis atau kolnya. Masukin juga semua bahan seasoningnya.
Terakhir, masukkan potongan tomat, daun bawang, dan seledri. Sebelum disajikan, koreksi rasanya dulu ya. Sajikan selagi masih panas-panas kayak gini, Bun, biar makin nikmat. Sayur sop tahu bakso ini cocok banget dinikmati saat makan siang atau makan malam. Rasanya gurih, enak, dan seger banget. Jangan lupa tambahkan bawang goreng biar makin mantap. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Selamat mencoba dan jangan lupa di-subscribe. Siapkan cobek bersih, lalu tambahkan 5 cabai rawit setan, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar, garam secukupnya, lalu diulek-ulek sampai halus ya, Bun. Buat yang tidak suka pedas, cabainya di-skip saja ya. Diuleknya bisa sampai halus banget atau sedikit kasar juga nggak apa-apa kok. Lalu tambahkan kaldu bubuk rasa sapi sebanyak 1 sendok teh saja. Tambahkan garam sedikit saja ya, Bun. Soalnya tadi sudah diberi garam. Ulek-ulek lagi sampai tercampur semua. Lalu masukin tempe mentah secukupnya saja. Ini saya pakai sekitar 250 gram ya. Lalu dipenyet-penyet sampai sedikit halus dan tercampur merata dengan bumbunya. Diulek-ulek tempenya sampai halus atau sedikit kasar juga bisa ya. Nah, ini sudah cukup ya, Bun. Sekarang tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Tambahkan irisan daun bawang dan seledri secukupnya. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur menjadi satu. Resep saya ini tidak ditambah telur ya, Bun. Tapi jika kalian mau tambah telur juga boleh kok. Uleni saja dengan tangan, biar cepat tercampur semua. Kalau sudah selesai, ambil adonan tempe sekitar 2 sendok makan, lalu dibentuk sesuka kalian. Bisa bentuk bulat atau kayak gini. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Satu resep ini bisa jadi 9 atau 10 ya, Bun, tergantung ukurannya. Sekarang kocok 1 butir telur. Ini untuk celupannya ya. Lalu celupkan ke dalam kocokan telur. Pastikan terlumuri dengan merata. Lalu digoreng di minyak panas dengan api sedang saja ya, Bun. Jangan lupa dibalik biar matang merata. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan minyaknya. Ini namanya perkedel tempe pedas ya, Bun. Disajikan selagi masih panas kayak gini, biar makin nikmat. Tekstur bagian luarnya garing, sedikit crispy. Bagian dalamnya lembut, gurih, sedikit pedas, tapi enak banget. Wajib dimakannya dengan nasi anget-anget ya, Bun, biar selera makan makin bertambah. Kalian harus coba resep simpel ini ya, dijamin bakal ketagihan. Selamat mencoba ya, dan jangan lupa di-subscribe.